yang namanya Simon. Aku lali ngerekam. Simon. Simon, kalau mau dibahasakan Simon the Magi gitu ya. Simon si tukang sihir. Simon si tukang sihir. Entah dia pakai trik apa, dia pakai model magic yang seperti apa, tetapi paling tidak kita bisa mengetahui bahwa pada saat itu banyak sekali orang, bahkan dikatakan dengan kata semua. Ya, ini penekanan yang hiperbolis nih. Semua orang besar kecil mengikuti dia dan menganggap bahwa yang disampaikan oleh Simon itu adalah kuasa Allah yang terkenal dan disebut sebagai kuasa besar. Tapi kuasanya itu lahir bukan dari Allah, tetapi dari sihirnya. Nah, kemudian ada perubahan tren. Yang tadinya Simon jadi tren, bisa dibayangkan karena Simon ini tren menjadi people yang ngetren gitu, orang yang ngetren. Ini Simon ini pasti dia mengandalkan finansialnya dari kengetrenannya. Ya, ada aspek itu. Dia bukan orang biasa, dia pasti orang yang cukup kaya. Dia juga orang yang kalau kita cermati bersama, dia terpandang dan pasti punya pengaruh. Dan memperoleh kekayaan dari sihirnya, Mas. Ya? Dan memperoleh kekayaannya dari sihirnya juga. Dari sihirnya, mungkin dia semacam Henry Houdini begitu ya, yang mampu untuk membuat orang takjub dengan sulapnya. Nah, kemudian dia convert dan akhirnya dia memilih percaya dan ikut dibaptis. Simon sendiri juga menjadi percaya dan sesudah itu ia dibaptis. Nah, ini menarik. Ketika dia dibaptis, kalau orang terpandang kaya dan secara finansial baik, begitu ya, lalu secara ketokohan baik, ngetren, pengikutnya itu pasti akan ikut, betul ya? Kenapa terjadi kemudian pertobatan massal? Salah satunya diakibatkan dari pengikut Simon yang ngikut masuk Kristen. Kayak di zaman dulu kisahnya Kiai Sadrah. Kiai Sadrah itu membuat banyak pertobatan di wilayah Jawa Tengah Selatan yang kemudian lahir menjadi GKJ dan GKI Jawa Tengah yang di wilayah selatan itu biasanya dia nyasarnya siapa? Nyasarnya adalah kepalanya. Jadi dia ketemu sama tokoh-tokoh agama lain, lalu kemudian ketemu sama tukang santet gitu ya, dan sebagainya yang punya pengaruh dan sebagainya. Lalu kemudian dia nyasarnya bukan pada orang-orang kecilnya, pengikut-pengikutnya bukan. Tapi ketika kepalanya dipegang, maka pengikutnya otomatis akan ikut juga. Nah, ini kalau saya mau bilang, ini strategi yang menarik untuk membawa banyak orang Samaria kepada pertobatan di dalam Yesus. Kenapa? Karena dia orang yang berpengaruh ini, dia punya kekayaan yang cukup, dia pasti juga punya hamba-hamba dan sebagainya, sehingga yang ikut Yesus itu jauh lebih banyak. Karena Simonnya nyemplung. Kita mau bahas yang ini. Nah, perubahan dari trendingnya Simon menjadi trendingnya Filipus. Filipus yang ngetren, ini tadi sudah saya bahas. Ini sebenarnya ada pertarungan kuasa. Kuasanya Allah vs sihir, yang diwakili oleh Filipus vs Simon. Tapi Simon ini menarik. Kenapa? Simon ini beda dengan kasusnya ketika waktu nanti kita mungkin akan bahas ya, yang waktu Paulus itu dipenjarakan karena ditangkap dan dipenjarakan karena ini Pak Jarwo dan teman-teman. Karena dia mengganggu bisnisnya Tenung itu ya. Oh iya ada nanti. Benar ya? Ya, ada Mas. itu Pak Paulus yang kemudian mengganggu bisnisnya Tenung, lalu Paulus digugat dan dipenjarakan begitu ya. Bahkan diancam dan sebagainya dengan kekerasan. Tetapi Simon ini pinter ternyata.
Simon ini ya udah, aku udah kalah gitu ya. Udah kalah, aku ikut aja sekalian. Aku nyemplung aja sekalian. Dan berhasil memenangkan kepala berarti membuat ikut anggotanya. Nanti kita akan bahas motifnya Simon ternyata apa, kita akan bahas di belakang. Tapi kita mau refleksi juga nih. Salahkah pendekatan pintu masuk kebutuhan mereka? Kenapa? Karena yang dilakukan oleh Filipus itu tadi tanda itu ini ya. Ini kan sebenarnya membebaskan orang dari masalah dan kemudian memenuhi kebutuhan dasar mereka ya. Orang lumpuh sembuh, orang timpang sembuh, orang kerasukan roh sembuh gitu kan. Ini kan sebenarnya pengaruhnya kalau mau dibilang bahasa gampangnya adalah ini kebutuhan mereka. Nah, saya kemarin mikir dalam perenungan saya pribadi. Ini salahkah pendekatan pintu masuk kebutuhan mereka ya untuk penginjilan? Misalnya kita kasih Indomie, pelayanan kesehatan dan sebagainya. Kelirukah? Kalau saya mau jawab sih ya enggak keliru. Memang kita sebagai orang Kristen pengikut Yesus, kita harus mampu untuk hadir di dunia lalu memenuhi kebutuhan orang lain, menjadi berkat gitu ya. Jadi pendekatan ini sebenarnya sama kayak Yesus ya, memberi makan 5 roti dan 2 ikan, memberi makan orang banyak dengan 5 roti dan 2 ikan. Ini kan sebenarnya urusan perut nih. Kalau orang yang urusan apa yang dilakukan Filipus ini kan sebenarnya urusan apa? Urusan banyak nih, status orang yang timpang dan lumpuh itu statusnya udah jelek. Karena dianggap dikutuk dan sebagainya, Tuhan tidak menyayangi mereka, lalu mereka juga secara finansial akan kesulitan karena apa? Tidak ada yang mempekerjakan dia. Tidak ada yang mempekerjakan dia. Nah, sehingga dengan kesembuhan mereka itu, apalagi orang yang kerasukan roh ya, yang biasanya disebut juga ada orang yang menyebut dengan istilah orang gila gitu ya. Lalu kemudian disembuhkan, itu berarti status mereka dipulihkan, kebutuhan dasar mereka dipulihkan, lalu kemudian karena kebutuhan itu dipulihkan oleh Simon dengan kuasa Allah, maka yang dipulihkan oleh Filipus dengan kuasa Allah, maka yang terjadi apa? Kebutuhan dasar mereka itulah yang membuat mereka masuk menjadi Kristen. Salah nggak? Ini pertanyaan besar ya untuk kita ya. Misalnya Kristen Indomie gitu ya. Salah nggak sih pendekatan ini? Kalau saya berefleksi, nanti kita diskusikan lebih lanjut, tidak salah. Ya, karena definisi keselamatan juga kalau tergantung pengertian itu kan? Tergerus. Iya, tidak salah. Tapi kalau motivasinya tidak berubah, seiring dia menjadi Kristen, maka jadi salah. Iya. Kalau sudah jadi Kristen 7 tahun, motivasinya masih Indomie, berarti ada berhentinya apa istilahnya? Berhentinya pertumbuhan iman. Ini yang menarik ketika didiskusi beberapa saat lalu yang Theoduker yang Pak Jarwo jadi moderatornya itu, Pak Yoas menjawab apa? Pak Yoas membahasakan tentang misi. Iya kan? Di dalam misi ini ada yang dibawa adalah apa? Kerajaan Allah. Iya. Ya, tetapi di dalam misi ini ada yang disebut penginjilan. Penginjilan itu salah satu bagian dari misi. Ya. Kenapa? Karena kalau kita mau fokus pada penginjilan, orang ibarat kata ginilah, orang-orang ada di luar gitu ya, banyak. Lalu ini Kristen nih, ini Xro Kristus ya. Lalu orang-orang ini pada masuk ke dalam, jadi komunitasnya Yesus. Terus habis itu begitu masuk ke dalam, diapain? Siapa yang rawat? Nah, merawat ini juga bagian dari misi kerajaan Allah. Ya.
Jadi seringkali ada orang yang mengatakan, mari kita lakukan penginjilan. Bawalah orang-orang jiwa-jiwa itu pada Kristus. Masukin itu gampang, tapi ngerawatnya sih orang. Lah itu tadi. Kalau sudah bertahun-tahun, misinya itu kemudian berhenti dan stuck pada Indomie, wah itu menjadi celaka 12. Ya, kenapa? Nggak ada pertumbuhan sama sekali. Nah, ini yang terjadi ketika sudah masuk. Kita mau belajar tentang Simon setelah ini. Kita bisa melihat Simon itu sudah ketarik dengan penginjilan, dan kemudian dia menjadi percaya, disebut menjadi percaya dan dibaptis. Dan ia sudah bersama-sama dengan Filipus, tapi motivasinya nggak berubah. Kita lihat ya. Kita mau baca di sini. Kita mau baca di ayat 14 sampai 25. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka, serta berkata, berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang, ia boleh menerima Roh Kudus. Tetapi Petrus berkata kepadanya, binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini, dan berdoalah kepada Tuhan, supaya ia mengampuni niat hatimu ini. Sebab kulihat bahwa hatimu telah seperti empedu yang pahit dan terjerat dalam kejahatan. Jawab Simon, hendaklah kamu berdoa untuk aku kepada Tuhan, supaya kepadaku jangan kiranya terjadi segala apa yang telah kamu katakan itu. Setelah keduanya bersaksi dan memberitakan firman Tuhan, kembalilah mereka ke Yerusalem, dan dalam perjalanannya itu mereka memberitakan Injil dalam banyak kampung di Samaria. Kita ngomongin dulu soal Simon ya, sebelum ngomong baptisan. Kita bisa melihat Simon ini sekarang lebih melihat bahwa wah, rasul-rasul ini ternyata lebih keren daripada Filipus nih ya. Kalau Filipus bisa menyembuhkan, tapi kalau rasul ini bisa memberikan Roh Kudus kepada mereka. Nah, motifnya Simon ngapain ya? Menawarkan uang. Bisa dibayangkan nggak Bapak Ibu? Supaya bisnisnya tetap jalan. Jadi ketika dia sudah dibaptis pun, ketika dia mengatakan percaya, ternyata ada motif tersembunyi. Sehingga kalau dia punya kuasa Roh Kudus, maka dia bisa menumpangkan tangan, lalu akibatnya apa? Dia bisa meneruskan posisinya sebagai orang yang dengan kuasa besar tadi, akhirnya duitnya pun akan mengalir kepada dia lebih banyak. Jadi ada motif-motif yang di situ. Karena apa? Saya bisa mengatakan itu karena Petrus membaca motifnya dari Simon. Binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Dan dikatakan apa? Engkau seperti empedu yang pahit dan terjerat dalam kejahatan. Motifnya apa? Akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. Ini yang terjadi di situ. Kita bisa melihat Bapak Ibu bahwa kalau kita temukan di sini motifnya, kita mau ngomongin motifnya Simon ya. Simon masuk, dia pengen ngikut Filipus kalah. Lalu kemudian lihat rasul, dia pengen kembali punya power. Ada motif untuk dia bertobat ya. Motifnya apa? Jauh dari hukuman. Menarik ya, perjalanan iman seseorang ya. Saya tidak mengatakan salah benar, tapi ini adalah proses.
Kalau menjauhi hukuman, ini sebenarnya adalah kalau nggak salah Kohlberg, kalau nggak salah ya, Kohlberg atau Fowler itu dalam teori tentang pertumbuhan iman Kristen itu menjauhi hukuman ini masih dalam step dasar iman. Kenapa? Karena dia akan memposisikan sebagai good boy or bad boy. Dia beriman karena takut dihukum. Tetapi yang lebih jauh dari itu yang dinyatakan oleh namanya Rabi'ah Adawiyah. Nabiah. Orang yang beriman sesungguhnya itu adalah orang yang sebenarnya cinta Tuhan. Bukan karena takut hukuman. Stepnya, kalau kita mau lihat, stepnya itu ini. Menuju ke sini. Nggak apa-apa, ini yang ece-ece alasannya nggak apa-apa, Indomie karena kalah dan sebagainya nggak apa-apa. Gitu ya. Lalu kemudian beriman untuk dapat kuasa Allah, gitu ya. Ya nggak apa-apa juga lah, gitu ya. Beriman buat gagah-gagahan, gitu ya. Misalnya, ya oke lah, gitu ya. Kemudian tapi bergeraklah menuju step berikutnya. Oke, kalau akhirnya takut hukuman, oke juga, nggak apa-apa, bagus. Yang penting kamu bisa bertumbuh. Tapi akhirnya ujungnya mana ini? Jadi kalau kita dari sekolah minggu dulu diceritain tentang sorga dan neraka, ditakut-takutin sorga dan neraka, sebenarnya dalam tahap keimanan itu masih tahap bayi. Ya oke lah, anak-anak lah ya. Anak-anak ya. Ini seperti yang Paulus bilang, ini belum iman yang dewasa. Karena takut hukuman. Jadi kalau Bapak, Ibu, dan saya beriman pada Tuhan karena takut hukuman, dan senangnya ditakut-takutin nggak masuk surga, awas lo, kamu kecemplung neraka, itu akan menjadi persoalan. Di GKI, puji Tuhan, khotbah-khotbah kita kalau dilihat dari minggu-minggunya tidak ada yang nyinggung nakut-nakutin surga atau neraka ya. Tetapi kalau kita lihat ceramah-ceramah dari agama Kristen maupun agama lain yang ada, tuh biasanya nyinggung gini ya, kamu nggak boleh gini, kamu masuk neraka nanti. Kamu nggak boleh gini, kamu supaya masuk surga. Di surga ditemanin siapa? Mbuh, pokoknya ada temannya di sana, gitu ya. Ya bisa tahu ya, yang kadang pandangannya adalah orientasi seksual juga yang nemenin di sana, gitu ya. Ya oke lah. Ini sebenarnya tahap keimanan yang masih berada di tahap yang sangat muda. Belum sungguh-sungguh menjadi orang yang dewasa. Yang masih maka dari itu kekanak-kanaan. Maka dari itu saya ingin kita juga berefleksi terhadap diri kita. Kalaupun kita punya motivasi yang beragam dalam beriman, that's fine. Kalau menurut saya, bahkan seringkali kan kita memperdebatkan soal ke gereja itu jangan sampai pulang sebelum pendeta ngangkat tangan untuk berkat. Ada juga jemaat yang begitu. Ya enggak apa-apa buat saya. Buat saya enggak apa-apa. Karena itu tahap pertumbuhan dia yang harus kita hargai juga. Yang harus kita support. Tetapi kita sebagai komunitas Kristen, kita harus tahu tahapan iman itu harusnya sampai kepada cinta Tuhan. Apa sih yang Rabi'ah Adawiyah ini sampaikan? Dia mengatakan begini. Saya menggunakan referensi seorang tokoh keagamaan perempuan Muslim ya. Tetapi filosofinya mirip dengan teologi Kristen. Sangat dekat dengan itu. Dia mengatakan begini, Tuhan kalau aku beragama, beriman, hanya karena aku ingin masuk surga, maka jauhkan aku dari surgamu. Kalau aku beragama, jungkir balik, jengkang-jengking, persembahan, segala macam itu motivasiku supaya aku nyari surga, maka jauhkan aku dari surga. Karena itu motivasi yang egois. Motivasi iman yang egois supaya aku masuk surga. Jadi motivasinya bukan terarah pada Allah yang kita sembah, tetapi terarah pada diri sendiri. Lalu dia mengatakan juga, Tuhan kalau aku beribadah, beragama supaya aku jauh dari neraka, maka cemplungkanlah aku ke dalam neraka. Jadi kalau motifnya supaya aku nggak masuk neraka, dia bilang apa? Masukkanlah justru aku ke dalam neraka. Tetapi pernyataannya gini, Tuhan kalau aku beribadah, beragama,
karena aku sungguh-sungguh mencintaimu, maka dekatkanlah aku padamu. Menarik ya, kata-katanya sangat dalam ya. Sangat dalam. Kalau kita lihat, yang dikritik Yesus terhadap orang-orang Yahudi adalah apa? Soal aturan-aturan yang membatasi orang, tetapi ujungnya apa? Surga neraka juga. Awas kecemplung sini, awas kecemplung sana, awas nggak dapat teman hidup di surga sana 7 orang yang akan melayanimu misalnya. Awas. Nah, ya itu tadi. Yang jelas, kalau motivasinya begitu, maaf, saya ingin mengatakan ini imannya masih sangat muda. Belum sampai pertumbuhan yang diharapkan. Ini bisa disarikan dari pendapatnya, nanti dicek lagi ya, saya lupa ngecek nih, baru terlintas saat ini. Dan Kohlberg. Ya, tahapan perkembangan moral dan tahapan perkembangan iman. Ini 2 tokoh yang biasanya menjadi panduan. Saya dulu background-nya pertama S1 adalah pendidikan agama Kristen, jadi tokoh ini menjadi tokoh yang sentral dalam memikirkan tentang pendidikan karakter dan pendidikan agama Kristen. Jadi jangan sampai orang ditarik hanya pada soal kemudaan imannya. Tapi kalau ada orang begitu, ya enggak apa-apa kalau dalam prosesnya. Ada orang yang 70 tahun masih takut surga dan neraka, ya enggak apa-apa, nggak usah dihakimi. Ya memang dia mungkin mentoknya sampai situ. Ya masa kita mau marah-marah sama dia? Ya enggak toh, gitu kan? Nah, ini yang ada. Jadi refleksi dari Simon berada di situ. Jadi tolong Bapak Ibu mengarahkan diri pada kecintaan pada Tuhan ya, supaya kita bisa betul-betul merasakan hadirat dan anugerahnya. Bukan karena takut atau pengen bonusnya atau pengen surganya dan sebagainya. Puji Tuhannya sih di GKI nggak suka nakut-nakutin ya Pak Jarwo. Di GKI gereja yang takut-takutin Mas. Ya. Tapi dari ya, banyak guru sekolah minggu juga sebenarnya guru sekolah minggu dan guru mate itu harus belajar nih untuk tidak mengajak anak untuk beriman dengan cara ketakutan atau mengharapkan pamrih surga dan neraka. Tapi supaya cinta Tuhan. Nah, saya nitip sama penatua Rini Mantiri supaya nanti dibawa ke Mateto. Ya. Siap, Pak Oke. Ya. Kemudian kita bisa melihat kisahnya adalah rasul-rasul hadir. Nah, ini menarik dan saya agak jelimet rumit ya membahas ini ya. Petrus dan Yohanes yang diutus. Lalu mereka sudah dibaptis dalam nama Yesus. Tapi mereka tidak dibaptis lagi. Cuma ditumpangi tangan dan dengan tujuan mengaruniakan Roh Kudus. Tidak baptis ulang ya. Gitu. Tapi yang menarik di sini dia dibaptis hanya dalam nama Yesus. Terus terang saya agak ruwet ini. Ini kayaknya perlu manggil Yowas di telepon sebentar nih untuk menjelaskan kayaknya Yowas. Ayo Mas. Jadi kalau di sini ya kalau kita lihat mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Ini ya, kalimat ini ya. Nah, berarti murid-murid Yesus nggak ngikutin kata-katanya Yesus itu ya, yang di Matius 28 ayat 19, apa ya? Kenapa ya mereka tidak melakukannya? Apa kelalen ya? Atau Roh Kudus itu menjadi privilege-nya saat itu ya, privilege-nya rasul. Rasul. Iya, sehingga mekanismenya, protokolnya gitu ya, misalnya protokolnya itu diaken atau penginjil itu cuma baptis dalam nama Yesus, tapi tetap butuh rasul untuk mengukuhkan dan mencurahkan Roh Kudus. Apa begitu ya? Nah, ini nanti kita diskusikan ya. Itu ini saya mohon maaf. yang belum terjawab juga, Mas. Kenapa? Itu pertanyaan saya yang belum terjawab. Tak tanyakan dulu hal itu. Iya. Kenapa itu gitu? juga belum saya jawab, dan jawaban yang saya cari di beberapa literatur dan buku serta googling, kayaknya saya nggak puas sama jawaban itu. Jadi karena saya nggak puas terhadap jawaban itu, nggak mungkin kan saya
menyampaikan ke Bapak Ibu, saya sendiri nggak puas, tapi saya menyampaikan ke Bapak Ibu. Buat saya mendingan itu menjadi bahan pergumulan kita saja, dan kita bebas Mas, punya pandangan yang beragam, gitu ya. pertanyaan itu Gimana? pernah muncul di kasut kepada Pendeta Rudi, tak cariin ya Mas, tak cariin dulu. Boleh, Nanti boleh. Bang itu jawab. Lanjut aja dulu ya Mas. Pertanyaan, ya, Aku mungkin ya, akan oke. nama nyarinya. Ya. Ya, pertanyaan saya ini di sini, kenapa ini, atau saya lebih suka pendapat yang mengatakan bahwa protokolnya memang baptisannya, pencurahan airnya itu sekali, bisa oleh siapa saja, tetapi penumpangan tangan karena untuk mereka mendapatkan kuasa Roh Kudus itu harus dilakukan oleh privilege-nya Rasul. Tapi bisa saja spekulasi ini juga keliru. Jadi ini spekulasi yang tidak bisa kita jawab karena teksnya tidak cukup memberikan panduan apapun. Ya, tidak mencukupi untuk kita mendapatkan data yang pas gitu ya, tidak mencukupi mendapatkan data yang pas. Oke, ini tadi sudah dibahas Simon soal perubahannya gitu ya, pertobatannya. Lalu kita bisa lihat tadi refleksi saya tentang pertumbuhan iman, ini juga pertobatan. Jadi ada pertobatan yang gayanya gaya motor, tapi ada pertobatan yang gayanya gaya tronton. Maksudnya gimana? Ini jalan, terus ini ada U-turn, ya misalnya gini, ini jalannya, ini putaran balik nih, ya putaran balik. Kalau motor gambarnya benar nggak nih motor? Sepeda lah gitu ya, atau motor beginilah ya. Kalau mau muter, langsung kan bisa nekuk, seret gitu kan. Pertobatan itu bahasa Yunaninya kan artinya putar balik sebenarnya, putar arah. Ya. Kalau motor bisa langsung. Tapi kalau tronton, ada mobil gede gini, lalu panjang, berat, itu kalau muter balik kan harus sana, mundur lagi dikit, sini, mundur lagi dikit, baru bisa muter. Jadi ada proses yang lebih lama. Jadi saya membahasakan pertobatan itu ada dua tipe yang dialami oleh manusia. Motor cepat atau tronton pelan. Nah, pertobatannya Simon itu ternyata pertobatan yang tronton tadi, pelan-pelan muter, bahkan dia udah dibaptis masih hidup dalam kejahatan dan seperti empedu pahit tadi. Jadi dia seperti tronton muter, pelan-pelan balik, terus diingatkan Petrus, baru les jalan, bertobat. Nah, yang lain mungkin bisa lebih cepat. Nah, jadi Bapak Ibu, kadang-kadang ketika kita hidup dalam gereja, kita perlu sabar menemani pertobatan teman kita. Kadang-kadang kita kan kehilangan kesabaran ya ketika kita menemani pertobatan teman kita. Betul apa? Betul. Ya, iya kan, kadang-kadang kamu tuh udah dikasih tahu loh ya, kok ngeyel. Ya namanya pertobatan ya butuh waktu gitu. Perubahan butuh waktu. Ada yang cepat, ada yang lambat. Ada yang ngeyel kayak Simon, tersembunyi begitu ya. Ada yang langsung bisa cepat, langsung mengalami perubahan ketika Paulus itu kan 3 hari atau berapa itu ketika sama Ananias itu, terus kemudian dia langsung berubah, langsung putar balik. Nah, Simon ini udah ngikutin Filipus kemana-mana, muter-muter, ketemu Petrus, masih kejebak dengan uangnya. Ya sabar, temani saja perubahan ini. Nah, jadi gereja itu harus jadi komunitas pertobatan yang sabar menemani perubahan. Nah, kalau sekarang agak susah ya, dikit-dikit semua diperkarakan secara hukum kan ya, laporin polisi. Kalau dikit-dikit laporin polisi, kemarahan yang ada, balas mata ganti mata, hidung ganti hidung, gigi ganti gigi, maka yang ada adalah orang picek dan orang ompong nanti jadinya di dalam dunia ini. Nah, maka dari itu, gimana? Gimana Mas Jarwo? Isinya begitu. Lah ya, isinya cuma orang buta sama orang ompong karena mata gigi ganti gigi. Nah, ini yang perlu ada nih. Dan ketahuilah, para pendeta kalau sudah ketemu sama kasus pastoral, itu ada yang cepat, tapi ada yang bertahun-tahun. Apalagi kasus rumah tangga.
itu bisa 6 tahun, 7 tahun, enggak selesai ya bisa, berujung pada perceraian ya bisa. Karena apa? Datang ke pendeta biasanya kasusnya sudah susah ditobatkan. Kasusnya diajak ngomong, diajak berpikir dan sebagainya sudah susah ya oke. Itu akhirnya apa? Ini menemani pertobatan ini nggak mudah. Pekerjaan pendeta yang nggak kelihatan adalah soal pastoral. Dan ini kelelahannya, kalau saya boleh bilang, kalau pas mak biuk, lalu orangnya ngeyel-ngeyel, gitu diajak ngomong ngalor, dianya ngidul misalnya. Diajak ngomong maju, dia mundur. Suruh ke kanan, dia ke kiri. Nah, itu bisa, wah panjang sekali. Dan kadang-kadang pendeta juga butuh bantuan profesional psikologis. Ya, seringkali kami juga merujuk kasus-kasus tertentu kepada psikolog dan bahkan psikiater. Nah, ini demi apa? Demi membangun pertobatan. Ya oke lah, nanti saya jadi curcol kalau kebanyakan di situ, mendingan kita lewat saja ya. Oke, ini yang terakhir dari kalimat ayat 25. Kita melihat bahwa Rasul itu setelah menumpangkan tangan pulang ke Yerusalem, tapi sekali merengkuh dayung sambil minum air, gitu ya, kira-kira ya. Mencari kesempatan balik dari Samaria, tidak pasif, tidak hidup dalam ketakutan, tetapi mencari peluang dalam setiap peristiwa. Demikian bagian yang pertama. Soal bagaimana Filipus mempersatukan tadi Samaria dan Yudea. Bolehkah break 3 menit? Karena saya ingin ke kamar kecil. Boleh ya? Ya, boleh. ya. Sambil Bapak Ibu membaca ayat ini boleh. Nanti saya bacakan lagi. Ya. Bentar. Silakan Bapak Ibu membaca ayat yang ditinggalkan pelan-pelan sambil dihayati. Mau bicara dikit bisa, Pak Jarwo? Oh, silakan. Ya, itu yang ayat 16-17 yang dalam nama Tuhan Yesus dan apa, lalu ada Roh Kudus itu ya, apa, menurut Roh Kudus itu kayaknya memang ayat itu diambil sama teman saudara kita yang Pentakosta ya. Diambil mereka gimana kan cenderung begitu kan? Mereka menganggap bahwa baptisan yang di luar mereka belum ada Roh Kudusnya gitu. Ya kurang lebih gitulah. Ya toh. Kalau mereka berdoa apa juga kan akhirnya dilandaskan pada nama Tuhan Yesus kan. Jadi itu yang aneh gitu. Bapa, Putra, Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus gitu kan. Oh, iya ya, rumusan itu yang menjadi salah di dalam baptisan itu kan. Makanya kadang-kadang orang dibaptis ulang itu hanya karena rumusan baptisannya gitu. Seolah-olah Yesus itu sudah melingkupi semua gitu kan. Itu yang sering kita hadapi. Rumusan baptisan. Yesus menyatakan, baptiskan mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sudah jelas Tritunggal itu yang berkelindan gitu. Bukan dalam nama Bapa dan Roh Kudus yang adalah Yesus Kristus, enggak begitu gitu kan. Iya. Pak Ferry temui itu juga ya? Ya sering deh ya, karena ya di samping kanan kiri kita mungkin ada orang Pentakosta kan, lalu ya lihat ayat ini akhirnya jadi ingat itu memang kan. Dan Pak Yowas juga pernah ngomong gitu itu kalau nggak salah. Ini yang aneh gitu. Iya. Mas Bang silakan lanjut, saya tetap mencarikan itu ya. Oke. Ya masih sama ya dengan saya ya, bertanya-tanya ya. Ayat 26 sampai 40. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan sunyi. Lalu berangkatlah Filipus, adalah seorang Ethiopia, seorang sida-sida, pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, ratu negeri Ethiopia yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang
dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu lalu kata Roh kepada Filipus, pergi ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu? Jawabnya, bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nas yang dibacanya itu berbunyi sebagai berikut. Seperti seekor domba ia dibawa ke pembantaian, dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya. Demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi. Maka kata sida-sida itu kepada Filipus, aku bertanya kepadamu, tentang siapakah nabi ini? Nabi berkata demikian, tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain? Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu, ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, lihat di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis? Saud Filipus, jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh. Jawabnya, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Lalu orang Ethiopia itu, sebentar, tiba-tiba bergerak sendiri. Saya jadi takut ini di ruang pendeta ini. Ya, oke. Sampai mana tadi? Lalu orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu dan keduanya turun ke dalam air. Baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Tetapi Filipus ada di Asdod, ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisarea. Kita mulai dari mana? Kita mulai dari malaikat dulu ya. Malaikat di sini bisa diartikan adalah pembawa pesan. Pembawa pesan dalam kitab suci itu banyak bentuknya. Bisa saja makhluk ajaib yang seperti dijumpai gembala-gembala yang bersinar, tapi kita juga bisa melihat dulu Abram gitu ya, menjumpai juga bisa melalui orang asing, lalu Ishak itu juga demikian, melalui mimpi dan sebagainya. Jadi kata malaikat ini tidak secara spesifik menjelaskan bentuk bentukan tertentu, tetapi paling tidak secara garis besar benang merahnya adalah dia adalah seorang messenger, pembawa pesan, dan dia memberikan pesan kepada Filipus seperti yang sudah kita baca tadi. Lalu kita bisa melihat, berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Kita mau coba lihat gambarnya ya. Filipus itu dari mana? Samaria ya. Suruh kemana? Selatan. Gaza. Ya, jalan turun. Gaza. Ini kan dari gunung ya, tadi pegunungan, betul? Menuju ke wilayah pantai, turun ke arah sini nih. Gaza. Nah, itu ke arah ini ya. Ya, itu ya, dari situ. Oke. Pantai itu kan lebih rendah di mana-mana ya. Kalau kita bisa lihat jalan turun gitu ya. Dan disebutkan di sini jalan yang sunyi. Kita mau lihat. Jalan sunyi dulu deh. Kita lompat-lompat nggak apa-apa lah ya. Nanti Bapak Ibu bisa ini. Jalan sunyi itu bahasa Yunani-nya itu eremos. Yang bisa diterjemahkan sebagai gurun, liar atau gersang. Yang gersang. Selatan ini juga menarik ketika kita lihat bahasa aslinya. Mesembria. Bisa berarti siang yang terik dan panas. Jadi lakukanlah perjalanan. Iya Mas. Ya. Tapi bisa berarti juga selatan itu sendiri ansih kan? Ke arah selatan memang dia kan? Ansih selatan. Iya, ansih selatan bisa. Iya. Iya, betul. Ke selatan ke arah kalau di peta ke bawah gitu ya, ke bawah. Tetapi bisa juga berarti jalanlah kamu siang-siang aja. Gitu ya.
Dan itu dia mengalami perjalanan yang agak sulit karena melalui wilayah yang liar. Kalau malam kita bisa melihat kan kenapa selatan Mesembria bisa diterjemahkan juga menjadi siang, karena perjalanan malam hari di gurun itu kayak bunuh diri nanti jadinya. Binatang-binatang, lalu kemudian jalan sunyi itu biasanya juga kemudian punya banyak begal dan sebagainya, tantangan-tantangannya begitu besar. Nah, ini menunjukkan perubahan setting. Perubahan setting. Settingan awalnya kan ada di sebuah kota yang megah besar gitu ya, komplit semuanya enak di sana gitu ya. Samaria yang ramai menuju ke jalan sunyi. Dari orang yang dikenal, yang banyak ramai riuh itu kepada orang yang tidak dikenal. Awalnya mempersatukan dua saudara, Samaria dan Yudea, lalu dia suruh keluar dari box ini menyapa batas lain, yaitu orang asing yang sesungguhnya. Orang asing yang sesungguhnya. Kita lari ke sini, gitu ya. Kita mau ngomongin soal Ethiopia. Lagunya siapa ya? Ethiopia. Lagu Iwan Fals. Itu berat. Iwan Fals ya. Itu berarti menunjukkan kita sudah tua ya Pak Jarwo. Karena lagu itu tidak dikenal oleh anak-anak sekarang gitu ya. Ya. Nah, ini Ethiopia ini di luar kekaisaran Romawi sebenarnya. Ya, wilayahnya ada di mana? Ini nih. Ketoknya warna apa yang enak ya? Ini. Wilayahnya ini. Kalau mau lihat zamannya Salomo, Kingdom of Sheba, Ratu Sheba itu wilayahnya ini. Dan itu di luar kekaisarannya Romawi. Israelnya ada di mana? Di sini. Bisa dibayangkan jarak tempuhnya. Kalau dengan sekarang di zaman modern, katakanlah dari Yordan di sebelah sini gitu ya ke Israel, atau kemudian dari Israel ke Mesir saja, maksluk gitu naik bis dengan jalanan yang cenderung lancar, itu bisa ditempuh 12 sampai 14 jam. Belum dengan keadaan pada masa itu ya. Perjalanannya pasti bisa ditempuh dengan waktu yang berhari-hari. Nah, Ethiopia ini kalau saya tadi mengaitkan dengan yang kita Judea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Gitu ya. Ini perintahnya bahwa Filipus ini menggenapi semuanya ini. Mewartakan di Yudea, mewartakan di Samaria, dan ke ujung bumi. Ujung bumi itu maksudnya apa? Di luar kekaisaran Roma ini yang ada di ujung sini. Ya, ini menarik. Kenapa ada dua yang batas yang dibongkar karena Injil Kristus itu? Satu Yudea Samaria, yang kedua adalah ujung bumi ini. Nah, sekedar informasi saja, Ethiopia dari Aethiops, Aito, to burn, dan countenance. Istilahnya black man lah ya. Orang hitam. Ethiopia itu bermakna sebagai orang hitam. Nah, kita sudah tahu Ethiopia itu maksudnya apa? Memenuhi panggilan Yesus. Nah, sida-sida, ada orang yang mungkin bertanya, sida-sida itu apa? Sida-sida itu Kasim lah ya, katakanlah begitu ya. Orang-orang pelayan-pelayan yang sengaja dikebiri, dibuang buah zakarnya, atau yang tidak menikah. Supaya ya, jadi tidak bisa membuai ya. Supaya tidak bisa membuai dan supaya nggak bisa macam-macam juga. Misalnya dia mengkooptasi kerajaan, mengambil alih kerajaan, kan dia jadi nggak punya keturunan, Pak. Iya, betul. Dan dia mikir kan, kalau aku nggak punya suksesor, ngapain saya harus berkuasa, katakanlah begitu kan. Nah, setelah kekuasaannya, setelah dia mati, kekuasaannya akan hilang bersama dengan dirinya, karena dia nggak punya keturunan, dikebiri tadi. Nah, tugasnya eunuch ini apa? Dari kata eune dan egein, menjaga tempat tidur. Kalau tadi yang disebutkan bisa saja diperluas, pengurus rumah tangga atau bendaharawan sebuah keluarga bangsawan. Mungkin itu ya kenapa dikebiri ya, karena jagain tempat tidur ya. Kalau nggak dikebiri kan bisa macam-macam. Nanti jadi kasus Sambo di masa lalu itu.
Oke, nah itu dia. Maka dari itu kita bisa melihat bahwa pengebirian ini juga berkaitan dengan tugasnya. Pengebirian dan tradisi teologis, pengebirian ini berasal dari tradisi teologi yang menolak dosa jasmani di agama-agama yang berada di sekitar Afrika dan juga di Asia. Tapi menariknya, kalau ada orang Yahudi atau proselit itu adalah orang asing yang ikut agama Yahudi. Itu sebenarnya kalau proselit murni bisa masuk bait Allah, tetapi kalau dia dikebiri, sebenarnya orang ini agak sedikit bisa dikatakan semi. Kenapa? Karena dia nggak boleh masuk, dia cuma sampai halaman doang. Dan sampai halaman juga bisa bermasalah gitu kan. Kenapa? Karena berdasarkan Ulangan 23 ayat 1, orang yang hancur buah pelirnya, ini R, atau yang terpotong kemaluannya, janganlah masuk jemaah Tuhan. Meskipun di Yesaya 56 ayat 4-5 ada pengecualian untuk orang-orang kasim-kasim sida-sida yang taat, dia bisa masuk. Jadi sebenarnya dia mewakili double minoritas. Bukan hanya ujung bumi, tadi kan kita sudah ngomong mewakili ujung bumi, tetapi dia juga adalah double minoritas, orang asing, kasim pula. Bukan mandul, apa sih istilahnya tadi? Dikebiri pula. Ya. Jadi dia bisa diduga dia berziarah pun dia tidak berziarah secara utuh dan sulit masuk bait Allah kalau mungkin romonya pada saat itu masih kekeh sama ini. Kalau dia dipandang dia adalah orang yang saleh, ya bisa ada diskresi, tapi diskresinya itu tentu bagi hanya sedikit orang. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana ya dia bisa percaya dengan Allah Israel? Ada banyak spekulasi ketika saya membaca bacaan-bacaan, termasuk dikaitkan dengan Salomo dan Seba. Pada saat itu di Raja-Raja ya, bahwa sudah ada relasi yang kuat antara bangsa Israel dengan Ratu Seba dari Ethiopia begitu ya. Lalu kemudian ini yang kemudian melahirkan adanya orang-orang proselit dan sebagainya. Dan orang Ethiopia ini adalah orang non-Yahudi pertama yang jadi Kristen. Kalau orang Samaria kan masih separuh-separuh Yahudi biasanya ya. Karena dia dianggap darahnya tidak murni, maka dianggap kafir. Samaria separuh-separuhnya, masih ada lah mbah-mbahnya dulu, masih ada orang Yahudinya gitu kan. Nah, kalau orang Ethiopia ini catatan Alkitab ya, mungkin kenyataannya ada yang lain, tetapi dicatat di Alkitab sebagai orang Yahudi Kristen, Yahudi yang pertama jadi Kristen dan yang non-Yahudi yang dibaptis dan jadi Kristen. Kenapa malam ini saya ngomongnya belibet-belibet? Oke. Ya, kemudian kita mau ngomong Sri Kandake. Saya nggak tahu. Saya ini ketawa kalau melihat ini. Karena di bahasa asingnya itu kayak Candice. Apa yang dibacanya kayak apa? Candice? 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 Pokoknya itu ya. Ya. Candice. Ya. Ya, Candice lah ya. Gitu ya, lebih gampang ya, Candice ya. Atau jangan-jangan bacanya Kandake, Mas. Masa sih? Ya mungkin aja. Kandake gitu. Bisa juga ya. Kan nggak ada hanya. Biasanya kalau C-nya lebur itu kan karena H, Charlie gitu kan. C jadi. Nah, tolong dibantu saya mencari ini cara membacanya Kandake apa Candice. Gitu ya. Saya ketawanya kenapa? Karena saya mengasumsikan ini bacanya Candice. Kok diterjemahkannya jadi Kandake, tapi menjadi masuk akal ketika tadi yang disebutkan Pak Jarwo. Mungkin aja bacanya Kandake. Tapi Kandake ya? Ya mungkin, Mas. Kandake. Ya, ini perintilan-perintilan yang membuat saya tergelitik ya. Ya oke lah, pokoknya kita ngerti semua ya, entah Candice terserah mau panggilnya apa. Yang jelas ini adalah gelar ratu. Ini gelar ini sebenarnya disematkan pada banyak ratu. Menurut catatan kemarin sekitar 4 orang perempuan yang diberi gelar Candice. Kandake ya. Terus ini ditutup lagi. Ya, bacanya yang ini aja daripada aku ketawa terus melihat itu ya. Lalu kemudian Ethiopia menjadi kerajaan yang berpengaruh karena berhasil menaklukkan Suriah kuno dan Mediterania. Jadi kenapa Ethiopia ini menjadi sesuatu yang disebutkan dengan sangat apik?
karena Ethiopia ini punya peran di masa lalu, nggak kayak lagunya Iwan Fals yang penuh dengan kelaparan dan busung lapar, gitu ya. Lalu kemudian ini sebenarnya negara yang cukup besar dan makmur. Oke, nah ini. Nah, sehingga kita bisa melihat siapa dan posisinya Sida-Sida ini, kenapa dia naik kereta, berarti dia adalah orang berada. Dia punya power, dia punya bawahan. Nggak sembarang orang bisa naik kereta kuda pada saat itu. Dia naik kereta itu, dan pasti dia disupport oleh bosnya untuk bisa berziarah ke Yerusalem. Mas, di bahasa Yunani pun dia disebut Kandake, Mas. Oh, Kandake. Berarti aku Kandake, ya? error. Kandaku, Ya, Kandaku gitu. Ya. Kandaku gitu. Kandake ya. Ya, berarti aku yang error. Ini abaikan Bapak Ibu, saya ketawa-ketawa sendiri, mungkin harus minum obat nih supaya cepat sehat ya. Oke. Ya, membaca tapi tidak mengerti, rajin membaca. Ini kan tradisinya kayak, maaf, mirip kita di zaman dulu ya, sebelum reformasi. Sebelum reformasi kan tradisi kita adalah yang berhak membaca ayat Alkitab Imam. Dan menafsirkannya hanya imam. Ya. PB, PL, Ibrani, Yunani, ini yang boleh baca itu cuma imam. Beda dengan kita sekarang ya, Bapak Ibu bisa mengakses banyak tafsiran, bahasa aslinya bisa tinggal klik di Google. Zaman saya dulu bukunya mahal sekali, saya menyesal kenapa lahirnya nggak lebih sekarang gitu ya. Kenapa? Karena dulu bukunya mahal sekali. Iya, ya, terus nyarinya susah gitu ya. Terus kamus bahasa itu terbalik mungkin ya, PL Ibrani, PB Yunani ya. Oh ya. Ini aku error lagi nih. Terima kasih. Aku tadi maksudnya ya begitu, tapi kok nulisnya ya begini ya. Ganti ya. Ya. Kebalik. PL Ibrani, PB Yunani. Ini kurang minum saya Pak Jarwo, kayaknya nggak fokus nih. Oke. Terima kasih Pak Ferry, boleh mengoreksi ya. Jadi ini hanya imam. Sampai sekarang kawan-kawan kita Muslim kan ya begitu ya. Sama kan? Membaca, ada istilahnya khatam. Bapak Ibu tahu khatam? Ya, tamat membaca dari awal membaca sampai akhir, tapi maksudnya kayak apa kan nggak ngerti. Nah, ini tradisi keagamaan yang sebenarnya dimiliki oleh Yahudi, Kristen, dan Islam. Semuanya ini 3 agama besar yang lahir di Timur Tengah. Ini punya tradisi membaca tapi kurang mengerti. Kalau Kristen beruntungnya adalah ini direformasi. Ya, ini direformasi. Nah, sehingga apa yang terjadi? Tafsirnya nggak ngerti, maksudnya nggak ngerti, ya oke lah, cincai. Yang penting aku sudah baca, aku sudah dekat sama Tuhan. Maksudnya apa ya mbuh, gitu kan? Maksudnya apa ya wis. Nah, disinilah baru kemudian perannya Filipus masuk. Tapi dia yang menarik adalah dia punya kerendahan hati loh Bapak Ibu, dan jujur. Aku nih nggak ngerti loh. Tolong dong. Jadi kalau tahu ya bilang tahu, kalau nggak tahu ya bilang nggak tahu. Tapi ini susahnya kalau jadi pendeta nih. Pendeta itu kadang-kadang ada umat yang menganggap harus tahu. Wah, cilaka ini. Kayak tadi kalau mungkin di masyarakat yang masih tradisional, saya bilang, ini kenapa dibaptis begini ya dan sebagainya, saya bertanya, loh kok pendetanya nggak tahu? Saya memang tidak sulit untuk memahami itu, tafsirannya ada banyak, tapi saya nggak mau berspekulasi apapun tentang itu. Gitu ya, saya nggak mau. Nah, kalau memang nggak mau ya bilang nggak mau ya. Kalau bilang tahu ya bilang tahu, kalau nggak tahu ya bilang nggak tahu. Itu aja. Kejujuran ini penting apa? Karena ini membuka pembelajaran iman yang jauh lebih baik daripada yang sok tahu. Apalagi ini ya. Nah ini. Bacaan yang diambil kira-kira rujukannya dari mana? Yesaya 53 ayat 7 sampai 8.
Dia dianiaya tetapi dia tidak memberikan dirinya ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Nah, ini kemudian dijelaskan oleh Filipus. Kenapa? Ini kemudian dikaitkan dengan aku bertanya kepadamu yang ini. Tentang siapakah Nabi berkata demikian? Tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain? Maka mulailah Filipus mengatakan bahwa Nabi Yesaya itu memberitakan tentang Yesus yang akhirnya dia menerima Yesus. Yang menarik kata-kata ini. Ini dipakai terus ya dalam tradisi GKI ya. Ya, aku percaya dengan segenap hati. Ini dipakai ya dalam tradisinya baptisan, dalam peneguhan, penahbisan, pelantikan, dan sebagainya. Ini formula keyakinan. Dengan formula keyakinan itu, maka akan bisa dilakukan baptisan kalau dia sudah percaya penuh, dan media yang ditemukan itu alat bantu. Jadi, jangan memutlakkan medianya. Yang dimutlakkan adalah keyakinannya. Misalnya gini, tiba-tiba ada pelayanan sakramen perjamuan kudus. Ada di sebuah gunung begitu ya, bukit. Lalu kemudian pendetanya datang duluan, udah sampai. Lalu penatuannya yang bawa roti dan anggur, tiba-tiba bannya kempes. Lalu tanahnya yang mau dilalui longsor dari sisi sini. Dia nggak sempat datang, ibadahnya udah terlanjur mulai. Yang ada di sini adalah ubi rebus sama teh. Karena ini nggak mungkin sampai, bisa nggak perjamuan kudus? Digantikan medianya dengan ubi rebus dan teh. Bahkan bagaimana tempe. Menurut? Bahkan mungkin tempe, bisa nggak digantikan itu? Nah, dalam situasi darurat seperti ini, media ini menjadi sesuatu yang bisa digantikan. Tapi kepercayaannya yang ini nggak boleh digantikan. Jangan kebalik. Medianya nggak boleh digantikan, tapi kepercayaannya penuh dengan keraguan. Nah, itu repot itu urusannya kalau begitu. Ya. Jadi mendingan percayanya yang tetap, ya percayanya yang tetap, medianya apa saja silahkan. Jadi ketemu air apa di situ ya? Kalau di sekitar gurun air apa ya? Oase. Nah, bisa saja kalau yang lebih bagus ya oase. Kalau ternyata cuma bekas mandiku Daniel, gimana? Tapi kan itu mungkin di bisa saja. Di daerah pantai gitu kan bisa apa namanya genangan rembesan air laut itu. Kalau pantainya saya nggak tahu kan itu cuma arahnya aja Pak. Ya, arahnya kan dari jalan turun menuju Gasa. Ya mudah-mudahan ini ada sungai kecil nih. Ya mudah-mudahan di sini namanya. Siapa tahu. Ya siapa tahu nyasarnya di sini nih. Di wilayah sini yang nggak ada air. Ya bisa saja. Ya bisa saja kan. Ya pokoknya medianya kita nggak usah diskusikan. Yang penting percayanya kita bisa menggunakan media apa saja untuk melaksanakan baptisan, gitu ya. Media-media yang bisa diterima. Kalau bahasanya orang Muslim itu tayamum ya. Tayamum dengan debu kan. Iya, kalau nggak ada air, lalu apa namanya itu wudunya bisa dengan debu atau pasir dan sebagainya. Yang penting bukan medianya, tetapi kepercayaannya. Nah, kemudian dari situ kita bisa mengenal teleportasi yang pertama dicatat di Alkitab, Perjanjian Baru, ya oleh orang-orang yang bukan Yesus gitu ya. Kenapa? Tiba-tiba Roh Tuhan melarikan Filipus
entah dari mana tadi tempatnya, itu Filipus dilarikan ke Asdod. Nih di sini. Gitu ya. Ke Asdod. Terus kemudian habis itu diceritakan di sini, ia terus melalui daerah itu, berarti dia menyusur pantai ya. Dia perjalanannya lewat menyusuri pantai ini, Apolonia, Kaisarea. Sampai ini Kaisarea. Dan cerita tentang Filipus berhenti di Kaisarea. Mungkin dia menatap di sana, cari istri, punya anak, jadi eyang dan sebagainya. Ya, mungkin saja itu terjadi. Enggak, Filipus nanti ke Antioquia, Mas. Ya? Filipus nanti ke Antioquia kan? Gitu ya? Iya. Antioquia berarti dia masih jalan kemana lagi nih? Iya, ya sana kok utara sana lagi jauh. Keluar kan? Sini ya? Iya, Mas. Ya. Ya. Aku belum baca yang sesudahnya. Paling tidak belum. di sini belum ya, waktunya. Ya. Belum waktunya. Ya wes, go malah bahas yang lain. Iya. Oke, Bapak Ibu. Terima kasih, Pak Boni. Lengkap sudah penjelasannya. Saya sudah dapat jawaban Pak Rudi atas pertanyaan yang baptisan belum sah tadi itu, Mas. Saya karena banyak, saya foto, saya lempar di grup Patibulum. Tetapi sekali lagi, Pak Rudi mengakui bahwa itu tafsiran beliau, gitu ya. Saya ingin bacakan saya, Mas, supaya semua dapat ya. Roh Kudus itu hadir bukan untuk mengesahkan sebuah baptisan. Ketika seorang percaya kepada Kristus, maka ia menjadi anak-anak Allah. Menurut Yohanes 1 ayat 12. Allah tentu ingin mewujudkan persekutuan yang akrab dengan anak-anaknya. Kehadiran Roh Kudus adalah wujud nyata kehadiran Allah dalam diri kita selaku anaknya. Karena Roh Kudus hadir bukan untuk mengesahkan baptisan, maka kehadiran Roh Kudus tidak dibatasi adanya baptisan. Dalam kisah Cornelius, malah gitu ya, Roh Kudus itu hadir sebelum baptisan berlangsung. Lalu apa sebabnya Roh Kudus belum hadir dalam diri orang Samaria yang sudah dibaptis? Apakah karena rumusan baptisannya hanya dalam nama Yesus? Kalau hanya mengacu pada ayat ini, tampaknya itu yang menjadi alasan. Namun berteologi itu tidak saja mengacu pada satu ayat. Kita harus melihat juga ayat-ayat lain sebagai pembanding, kata beliau. Dan dari kisah Cornelius terkonfirmasi bahwa Roh Kudus bisa hadir bahkan ketika baptisan itu belum terjadi. Masa kehadiran Allah melalui Roh Kudus dibatasi hanya oleh rumusan baptisan? Enggak lah, gitu ya. Menurut pemahaman saya, kata Pak Rudi, ketidakhadiran Roh Kudus dalam kisah 8 itu terkait dengan siapa yang dibaptis, yaitu orang Samaria. Kita tahu bahwa orang Samaria itu dianggap oleh orang Israel sebagai orang yang tidak diperkenan Allah. Tidak mungkin Roh Kudus hadir di tanah Samaria. Itu anggapan orang-orang Israel ya. Nah, untuk menunjukkan bahwa Allah juga hadir di tanah Samaria, maka diperlukan peristiwa khusus. Seolah-olah Allah menunda kehadiran Roh Kudus justru supaya terlihat nyata bahwa Allah pun hadir di tanah Samaria melalui penumpangan tangan para rasul. Apakah itu sebuah penafsiran? Ya. Berteologi memang harus seperti itu. Kita tidak boleh hanya melihat satu ayat, tetapi keseluruhan Alkitab. Itu yang disampaikan Pak Rudi, Mas. Bapak Ibu yang sudah ada di grup Patibulum, memotretnya. Mudah-mudahan cukup bisa dilihat ya nanti di grup Patibulum. Monggo Mas Boni. Bapak Ibu, apabila ingin mengajukan pertanyaan atau memperjelas apa yang Pendeta Boni sampaikan tadi, dipersilakan. Malam Pak Jarwo. Ya, Pak Krista, silakan. Ini saya mau sambung yang tadi mengenai baptisan itu. Coba saya sharing sedikit ya, nggak tahu ini pas apa nggak, mungkin bisa jadi pemikiran juga. Itu dari saya bacain aja, ada 4 ayat nih saya bacain dari Kisah Para Rasul 19 ayat 26. Saya baca ya. Katanya kepada mereka, ini Paulus nih. Katanya kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Akan tetapi mereka menjawab dia, belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Lalu kata Paulus kepada mereka, kalau begitu dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis? Jawab mereka, dengan baptisan Yohanes. Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat. Dan ia berkata kepada orang banyak,
bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mengenal itu, mereka membeli diri, mereka dibaptis dalam nama Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Ini yang kemarin kalau nggak salah Pak Yos ada bicara kalau ada penterjemahan bahasa roh di sini, sebetulnya kalau kita lihat King James Version tidak ada bahasa roh, adanya tongue, ya kan? Speak in tongues dan prophesy dan bernubuat. Jadi tidak ada bilang bahasa roh, tapi speak in tongues. Jadi mungkin masukan dari ini bisa jadi bahan bahasan kita. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Krisna. Menurut saya itu valid ya, Mas, penjelasannya, Mas ya. Karena mereka dibaptis dalam nama dibaptis Yohanes. Yohanes pasti nggak ngomong dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kan pasti kan? Iya. Iya. Karena itu ajaran Yesus. Makanya terus disempurnakan begitu. Yang Paulus tadi lakukan adalah menegaskan itu ya, seperti yang dilakukan di Samaria itu ya, Pak Krisna ya. Iya. Mungkin gitu ya, Mas Teboni ya. Mungkin begitu, saya nggak tahu karena ini ada unik juga sedikit, ada perbedaan di sini. Silakan Mas Boni. Dan di sini saya katakan kalau sudah dibaptis ada, kalau Roh Kudus turun berkata-kata dalam bahasa roh. Mungkin ini yang dianggap oleh saudara kita yang gereja lain bahwa kalau pembaptisan yang benar harus bisa berbahasa, ada bahasa Roh Kudus yang gitu. Mungkin ya, saya nggak tahu. Tapi kalau saya refer ke Pak Yoas kemarin, penterjemahan bahasa roh itu sebetulnya speak in tongues, nggak ada bahasa roh. Nggak ada berkata-kata gitu aja kan. Ya, gitu aja. Oke, terima kasih Pak Krisna. Mas Boni kalau mau nanggapi silakan Mas. Ya, artinya kita kumpulkan saja beberapa pendapat gitu ya, nggak apa-apa, kita tidak harus mengambil kesimpulan juga karena itu memang bagian dari misteri yang terjadi pada saat itu. Jadi saya juga tidak mau mengajak kita dengan mudah untuk mengambil satu pemahaman tertentu, tetapi biarlah itu berproses dalam pemahaman kita masing-masing gitu ya. Kalaupun mau membandingkan dengan baptisan Yohanes, yang dilakukan ini kan baptisan Filipus ya. Filipus yang sudah dari rasulnya Yesus, beda sekali cabangnya. Yang satu Yohanes, yang satu ini ya. Ya oke lah. Buat saya sih mengatakan bisa diterima, pendapat itu bisa diterima, upaya untuk merasionalkan kejadian secara teologis bisa diterima, tetapi sekali lagi itu adalah bagian dari upaya kita memahami. Nanti coba saya kemas khusus ya Mas. Saya kemas khusus dalam acara Patibulum yang khusus gitu. Nah, tim pendeta merumuskan ya Mas. Ya, bagus Pak Jarwo. Boleh. Ya, terima kasih, tak catat itu. Terima kasih, terima kasih Pak Boni, terima kasih Pak Krisna. Pak Dik, silakan Pak Dik. Sebentar. Ada satu lagi Pak Krisna menyebut speak in tongue itu bahasa lidah. Tadi Kak Sandra sudah menyampaikan juga. Itu sebenarnya bahasa glossolalia ya. Iya. Glossolalia, bukan senolalia. Bedanya dengan murid Yesus itu adalah bahasa yang bisa dimengerti langsung oleh orang-orang yang menghidupi bahasa itu. Senolalia, seno itu dari asing ya, bahasa asing. Kalau Arab, yang di bahasa Yunani. Oh itu macam-macam kan, itu bahasa ini segala macam. Murid-murid berbahasa dalam ragam bahasa yang bisa dimengerti oleh pesiara. Kalau glossolalia itu yang Paulus kemudian mengkritisi di ayat-ayatnya berikutnya adalah kalau nggak ada yang bisa menerjemahkan, itu nggak ada gunanya untuk orang lain, untuk komunitas. Itu karena bahasanya akan sangat tidak dimengerti. Lidahnya kayak gerak sendiri begitu ya, lalu dan itu tidak layak untuk menjadi alat untuk menyombongkan diri dan rohani. Terus buat apa? Kira-kira buat apa? Ya, maka dari itu saat itu tidak ada yang bisa menerjemahkan, itu hanya bermanfaat untuk diri sendiri. Tetapi ketika ada yang diberi karunia menerjemahkan, maka itu bermanfaat untuk komunitas. Ya. Terima kasih Mas Boni. Pak Dik, mari silakan Pak Dik. Sama-sama. Ya, terima kasih Pak Jarwo. Pak Pendeta, saya nggak pinter mengekspresikan, tapi kira-kira begini. Saya tertarik bahwa pada saat itu mau nggak mau penyembuhan itu juga merupakan satu faktor yang menarik gitu ya, yang membuat
jemaat-jemaat atau orang-orang Israel itu tertarik gitu dan mau dibaptis. Kita tahu bahwa mereka kan mungkin juga bagian dari yang menyalibkan Yesus juga waktu itu gitu atau enggak, saya nggak tahu persis. Nah, terkait dengan yang sekarang sebenarnya Pak Boni tadi udah sampaikan juga bahwa sekarang itu dengan istilahnya Indomie atau apa gitu ya Pak. Tapi juga bahwa terkait dengan ini apa ajaran-ajaran di Alkitab tentang keselamatan gitu. Nah, menarik juga Pak Boni tadi sampaikan bahwa kita harus kasih kepada Allah itu sebagai yang pertama, jangan karena surganya gitu. Padahal kalau saya baca-baca di sini kan tidak ada keselamatan tanpa melalui Yesus dan semua ininya keselamatan lah. Sehingga itu jadi satu motivasi, terus terang buat saya juga itu satu motivasi ya. Kalau saya percaya Yesus, jadi kasih ke Yesus itu merupakan satu bentuk ini kita ya, wujud bahwa kita mengasihi, tapi ada motivasi di baliknya gitu loh. Dengan kita percaya kepada Yesus, kita akan selamat gitu. Kita akan bersama-sama dengan Dia di sana Pak. Jadi mungkin dua hal itu, pertama soal strategi apa sebenarnya gereja-gereja yang sekarang ini melakukan, apakah dengan KKR atau mungkin teori kemakmuran atau mungkin gereja-gereja modern sekarang gimana ya mereka memarketingkan istilahnya ini supaya gereja ini bisa berkembang dan banyak orang tertarik karena sudah tidak ada kesaksian atau mujizat lagi kan, boleh dibilang sekarang ini tidak seperti dulu gitu. Baik, itu Pak Boni, mudah-mudahan dimengerti pertanyaan saya. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Dik. Ya. Pak Boni cukup jelas? Jelas. Oke, silakan. Yang pertama memang strateginya harusnya gereja-gereja itu dalam satu kesatuan menyapa umat untuk tadi ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa, menyejahterakan bangsa. Jadi melalui itulah mukjizat zaman sekarang terjadi. Tapi saya tidak menutup kemungkinan bahwa pengusiran roh itu masih terjadi. Mengapa? Sebenarnya kalau di GKI kami itu ya ada pengalaman, pendeta-pendeta itu ada pengalaman dipanggil, yang kayak kemarin soal tuyul, lalu dipanggil soal ada tangan keluar dari tembok, meskipun kami harus bekerja sama dengan psikolog untuk mengakses. Dan bahkan gereja Katolik kan juga kita tahu bersamalah, itu menjadi sebuah pengetahuan umum, bahwa ada romo-romonya memang yang dikhususkan untuk mempelajari eksorsisme dan ada metodenya mereka. Gitu ya. Jadi kalau dibilang pengusiran roh, kalau saya pribadi ya ada, pernah beberapa kali terjadi, ada yang saya diketawain sama rohnya itu, nyebutin nama mantan pacar saya gitu kan. Saya juga nggak tahu dia kok bisa tahu nama pacar saya dari mana, karena baru ketemu itu gitu kan. Kira-kira begitu ya. Kira-kira begitu. Jadi ya pernah terjadi lah yang begitu-begitu ada, tapi di GKI itu kan layer kedua. Jadi bukan layer utama. Layer utama di GKI apa sih yang tadi? Berguna bagi komunitas. Kalau yang sifatnya terlalu spekulatif, lalu kemudian kontroversial, itu biasanya tidak berguna terlalu banyak bagi komunitas. Sehingga pengusiran-pengusiran yang demikian bisa saja terjadi. Dan kadang mukjizat juga terjadi. Meskipun tidak dibesar-besarkan. Misalnya kita berdoa gitu ya. Nah, kalau saya ya 50-50 lah ya, ada yang habis didoain sembuh, ada yang habis didoain kemudian kembali ke rumah Bapak gitu ya, ada gitu ya. Jadi dalam artian tertentu ada kejadian-kejadian mukjizat yang terjadi. Beberapa pendeta GKI yang lain bahkan setelah didoakan dalam beberapa jam kemudian ada sesuatu yang berbeda daripada dirinya dan dia bisa kembali berkarya. Tetapi itu kan kalau di GKI tidak perlu digembar-gemborkan untuk menjadi ini sebuah kesombongan rohani. Iya, jadi yang paling prinsip adalah kita memelihara dan merawat jemaat, itu yang utama. Layer-layer itu biarlah menjadi pergumulan kami, yang kadang-kadang kami juga bergumul dengan pertanyaan-pertanyaan yang sama. Ini kok setannya ngerti nama pacar saya Wati segala macam dulu itu, dari mana ya dia tahu? Sampai sekarang saya nggak nemukan jawabnya. Karena pada saat didoakan itu, kamu ini dulu kayak apa, pacarmu aja Wati, aku tahu kok. Kok tahu?
Gitu. Pacarmu yang ini juga kata, hah? Tahu. Pikiran saya cuma satu. Kok tahu ini setannya beneran ini ternyata ya, bukan pakai psikolog, ini setan beneran. Jadi hal-hal semacam itu kalau diceritakan nanti di warung kopi saja, jangan di Patibulung karena tapi ya itulah kira-kira Pak Dirk, jadi kalau kita mau lihat tetap kita harus lakukan, apalagi dengan media sosial. Itu mukjizat yang kita nggak pernah tahu. Seperti kemarin saya pernah bilang di sebelumnya, karena media sosial, orang-orang yang percaya pada Yesus dan minta dirinya dibaptis ikut katekisasi, itu jumlahnya lebih banyak daripada sebelum kasus medsos. Menarik ya? Ya, itu mukjizat kalau buat saya. Terima kasih Pak Boni. Demikian Pak Dik. Ya. Pak Gunawan, silakan Pak Gunawan. Ya, terima kasih Pak Jarwo. Yeay. Malam Pak Boni. Ini ada kaitannya dengan pertanyaannya Pak Dirk juga nih mengenai kerohanian yang karena kepengen masuk surga, nggak mau masuk neraka itu loh, Pak Boni. Saya tertarik dengan tadi cerita mengenai Rabia Adawiyah itu ya. Saya membaca bahwa beliau itu lari-lari di jalan bawa ember sama bawa obor gitu kan. Ditanyain orang mau ngapain gitu kan. Saya mau menyiram neraka dan membakar surga begitu kan ceritanya itu. Nah pertanyaannya gini Pak Boni, kita ini berrohani gitu. Waktu kecil saya itu ditakut-takutin. Jangan begitu loh, dosa loh masuk neraka gitu. Nah ini pertanyaan saya seperti sama Pak Dirk tadi itu. Pertumbuhan rohani itu apakah terprogram di dalam GKI? Jadi ada kelas-kelasnya gitu ya. Kelas sekolah minggu, kelas remaja, kelas dewasa muda, kelas dewasa, kelas tua gitu. Apa ada jenjang-jenjangnya itu, Pak Boni? Apakah random aja? Biarin aja, wis ketemu dewe apa ora ya wis karep-karepmu gitu loh Pak Boni. Ya terima kasih gitu Pak. Terima kasih Pak Gunawan. Mas Boni monggo. Iya itu kira-kira salah satu PR besar bagi semua gereja, Pak Gunawan. Kenapa? Karena progres tadi, tingkat kerohanian yang masih sifatnya tahu saja, atau kemudian yang takut hukuman, lalu yang egois, Tuhan itu hanya sekedar alat pemenuh kebutuhan kita. Saya percaya pada Tuhan karena Tuhan memberi apa yang kita minta. Itu kan ada sebuah keimanan yang sebenarnya Tuhan kan nggak selalu begitu gitu ya, tidak selalu ngasih begitu. Atau Tuhan yang benar-benar cinta Tuhan, udah Tuhan apapun yang terjadi pada hidupku, aku akan tetap percaya padamu dan aku percaya saat apapun yang kita alami. Itu kan pernyataannya Yoas, Vera, Boni, Riani, itu kan sebenarnya mengarah pada ujungnya Pak. Mengarah pada ujung di mana tidak ada satupun yang dapat menghalangi kasih Allah padamu. Jadi kamu kasihilah Allah. Karena Allah itu selalu bersama dengan kamu dan nggak usah pamrih, nggak usah minta. Itu kan ujung dari berkat, formula berkatnya. Coba perhatikan, Alex, Riani, Boni, Yoas, Agus Susanto, Rujak, Pak Tumpal, itu kan ujungnya ke arah semua. Tapi masalahnya nggak bisa diprogram, Pak. Itu persoalan yang sangat pelik dari pendekatannya Fowler dan Kohlberg. Itu tiap orang punya pengalaman, experience-nya. Kalau saya menggunakan bahasa khotbah saya kemarin adalah ginoskonya. Ginoskonya itu beda-beda. Kenapa? Ada anak-anak yang masih muda, tapi dia lebih dewasa secara iman. Sudah sampai tingkatan iman yang universal, yang agung, yang besar. Tapi ada orang yang rajin baca Alkitab, imannya masih takut surga neraka. Jadi kalau doa, Tuhan jauhkan saya dari neraka. Ya Tuhan, tolong Tuhan jauhkan dari neraka. Itu kan sebenarnya kalau mau diasumsikan ya, meskipun itu nggak salah, itu sebenarnya ada motif diri kita sendiri. Jadi itu kita ikut Tuhan karena kita mau neraka, surganya gitu loh. Bukan karena Tuhannya. Bukan karena Tuhannya yang maha baik. Kalau saya ditanyain sama teman-teman, misalnya teman-teman Muslim gini, Mas Boni percaya sama Tuhan? Tuh percaya, gitu. Masuk surga apa enggak?
Saya percaya masuk surga, tapi saya yakin Tuhan akan memberikan yang terbaik. Loh, kenapa begitu? Ya saya kasihkan sama Tuhan saja. Saya mau ditaruh di mana? Surganya pinggiran, tengah, atau saya mau ditaruh di mana dulu, ya terserah Tuhan. Tapi saya percaya sebagai orang beriman. Dan saya nggak perlu nyetir Tuhan. Demi kepentingan saya. Kenapa? Karena kalau surganya kita nggak dapat, kita nggak percaya sama Yesus. Loh. Benar nggak? Coba kalau klausul keselamatannya dibuang, bisa nggak kita mencintai Yesus? Nah, tingkatannya kalau masih kejebak dengan klausul keselamatan, itu normal, wajar, tetapi belum sampai pada titik aku mau mencintai Yesus. Nah, itu masing-masing orang beda-beda, Pak Gunawan. Jadi kalau dibikin kelasnya, nanti harus ada semacam audisi dulu, Pak. Ini orangnya sampai mana nih, gitu ya, dan sebagainya. Nanti bisa ketemu anak sekolah minggu, ketemu opa-opa nih nanti. Loh, aku kok bareng sama anak sekolah minggu, gitu. Gitu ya. Ya, jadi kira-kira begitu, Pak, kalau kita mau lihat. Tidak ada program yang kaku gitu ya, Pak Boni ya? Nggak ada. Dan itu biasanya pertumbuhannya learning by experience. Ya. Dan bagaimana kita memahami surga itu juga sangat mempengaruhi ya Pak Bon ya. Yes. Ketika kita menerjemahkan surga adalah sebagai satu tempat, berarti itu jadi tujuan. Kita berbaik-baik pada Tuhan supaya kita mendapatkan di situ. Tetapi Yohanes kan memberikan perspektif baru gitu ya, bahwa surga itu bukan tempat. Surga itu persekutuan yang benar dengan Allah. Jadi di mana surga itu? Surga itu harus kita alami semasa kita juga masih hidup. Mempunyai persekutuan yang benar dengan Tuhan itu adalah surga. Dan ketika kita mati pun kita berada dalam persekutuan yang benar itu. Ketika itu tidak menjadi tujuan, ya fokusnya jadi Allah gitu ya. Seperti apa yang Rabiah tadi itu sampaikan. Mungkin begitu, ya. Pak Gunawan. Ya, banyak diskusi. Nah, nanti mungkin ini juga bisa menjadi catatan Pak Jarwo tentang surga dan neraka nih. Dua topik malam ini. Khusus. Ya, bukan patibulum edisi khusus, nanti tentang pengertian surga dan neraka ya. Iya. Oke. Terima kasih Pak Gunawan, terima kasih Mas Boni. Bapak Ibu yang lain, mari ada waktu. Mungkin 1-2 pertanyaan masih tertampung. Silakan. Pak Mahendra mau tanya. Udah ambil napas gitu. Pak Krisna silakan. Kalau masih boleh. Boleh. Enggak, saya mau coba sharing pemahaman saya, nggak tahu betul apa enggak. Yang tadi Pak Derek menyatakan dia bahwa sekarang ini bagaimana? Nggak ada lagi mujizat tanda-tanda. Sedangkan dulu mujizat tanda-tanda kan. Saya coba memahami, nggak tahu benar apa enggak, tapi dari konteks saat itu ya. Karena saat itu, kalau kita lihat para rasul atau murid Yesus ini kan bekerja setelah Yesus nggak ada. Waktu Yesus masih ada, tidak pernah kan kita lihat Petrus menyembuhkan orang, membangkitkan orang, enggak. Semua dilakukan oleh Tuhan Yesus. Jadi pada saat itu konteksnya Tuhan Yesus yang mimpin, semuanya ngikut. Nah, dan dia dianggap Mesias. Sehingga kalau kita lihat anggur di kanan dan macam-macam, semua itu orang yang belum mengenal Mesias lah ya, mereka seakan-akan bertobat mengikut Yesus karena mujizat dan tanda-tanda. Saat itu culture-nya seperti itu. Karena kalau kita lihat ke Yunani ya, nanti waktu pada saat Paulus dan Barnabas pergi ke Listra atau Derbe, dia dianggap Barnabas dianggap sebagai Zeus dan Paulus sebagai Hermes karena bisa melakukan sesuatu. Jadi memang konteks saat itu percaya itu harus ada tanda. Makanya mungkin saja setelah Tuhan Yesus pergi, kan murid pengikutnya bingung kan, loh kok Mesias kok mati gitu loh. Terus bagaimana saya? Nah, dilanjutkan oleh murid-muridnya. Nah, kalau kita lihat di sini, mau Stefanus, mau Filipus, nanti ada Paulus ya. Mereka semua bekerja dengan tanda-tanda dan mujizat. Mungkin saat itu memang dibutuhkan. Jadi dibutuhkan karena Tuhan Yesus melakukan seperti itu. Jadi kalau murid-murid tidak melakukan seperti itu, mungkin tidak bisa. Mungkin ya, saya nggak tahu ya. Jadi memang diperlukan saat itu mujizat dan tanda-tanda.
Kalau enggak sulit mungkin. Itu Setuju. sih pemikiran saya mungkin ya seperti itu, karena kalau kita lihat nanti Paulus di Troas ada yang jatuh dari lantai 3 mati dibangkitkan, Petrus ini dibangkitkan. Jadi bahkan ada yang cuma kena bayangan jubahnya, terusnya sapu tangan yang dipakai oleh Paulus digosok kemudian sembuh. Jadi diperlukan tanda-tanda dan mujizat karena saat itu konteksnya seperti itu, bahwa dewa-dewa Romawi dewa-dewa dari Zeus itu seakan-akan melakukan tanda dan mujizat. Mungkin seperti itu ya. Itu aja. Terima kasih Pak Kresna. Mas Boni monggo. Ya, betul itu konteks pada masa itu, tetapi sebenarnya konteks masa ini juga orang-orang butuh itu, Pak. Coba cermati fenomena yang lalu-lalu itu ada ponari. Ya, nggak maksudnya kalau masih ini kita masih menuntut itu apakah salah? Enggak salah. Iya, Enggak salah. Nggak salah ya? Enggak. Sama sekali Enggak, tidak. dalam arti tidak salah, tapi itu bisa pintu masuk untuk menjalani proses kedewasaan iman dan pertumbuhan yang lebih lagi. No problem dengan itu. Pada zaman Rasul itu memang pemahaman orang kan seperti itu, Pak, untuk percaya itu. Iya. Jadi Yesus dan para Rasul menggunakan itu untuk tadi pintu masuk. Ya, tapi setelah itu kan nggak hanya melulu itu. Bagaimana cara Rasul Paulus masuk ke orang-orang Athena juga tidak dengan caranya sendiri, tapi dengan caranya orang Athena. Ya, kalian betul. punya sembahan kan dewa. Paulus ketemu ini dewa yang tidak dikenal kata kalian. Ini yang ingin ku kenalkan pada kalian. Ini Kristus gitu. Loh diterima. Maksudnya kan gitu kan. Hanya bedanya pada saat Saulus dan Barnabas dianggap sebagai titisan atau turunan Zeus dan Hermes, dia langsung merobek baju menyatakan bukan saya kan. Oh iya. Jadi dia kembali menyatakan itu bahwa bukan saya tapi Tuhan saya, istilahnya gitu kan. Nah, itu saking Yahudinya mereka itu, Pak. Nah, itu. Iya. Kemenangan jadi Islam di Indonesia kan begitu, Pak, dalam siarnya, Pak. Menggunakan menggunakan kearifan lokal gitu ya. Kalau mau ngomong tentang berbedanya perkembangan NU dan Muhammadiyah saat ini, itu karena menggunakan kearifan lokal. Muhammadiyah itu kan lebih keras ya, Pak, lebih ajaran murni. Gitu. Kenapa? Karena yang dihadapi orang-orang Mataram, orang-orang Jogja yang sinkretisme. Kalau ngikut itu celaka gitu. Makanya harus keras gitu. Tetapi Wahid Hasyim di Jombang sana ngikuti masyarakat yang Hindu animisme, dinamisme, mencoba masuk melalui, dan mereka udah punya budaya kejawen yang kuat gitu kan. Mereka masuk melalui itu dan sukses dua-duanya. Ketika gerombolan, ketika kelompok itu mempertentangkan dirinya, itu nggak tahu sejarah berarti gitu loh. Nah, kekristenan yang dilakukan oleh Kiai Sadrak itu ternyata juga begitu, menggunakan kearifan lokal gitu. Ya, saya rasa begitu sih mestinya ya. Terima kasih. Tapi jangan keliru Pak Jarwo bahwa itu belum cukup. Oh, jadi ketika dia dibaptis dan sebagainya itu belum cukup. Kenapa Yesus ketika 5 roti dan 2 ikan di Yohanes itu di bacaan sesudah kejadian itu dijelaskan bahwa Yesus menegur mereka, kamu itu ngikut gue cuma mau minta makan. Iya. Gitu loh. Iya. Tadi kan dibilang Mas, itu pintu masuk kan, seperti yang Mas Boni bilang tadi kan? Yes. Ya, pintu masuk. Sebagai pintu masuk, iya. Terima kasih Pak Kresna, terima kasih Pak Boni. Terima kasih Pak Kresna. Mari kalau ada satu pertanyaan terakhir, kalau tidak kita tutup di sini. Wah, udah berkurang 12 orangnya. Masih ada Bapak Ibu? Semoga kita tidak menyinggung perasaan teman-teman ya, karena berkurang 12 itu tadi mulainya saya kira ketika kita ngomong bahasa roh itu bisa, nggak apa-apa sebenarnya kalau teman-teman punya pandangan berbeda pun di GKI kan kita taman ya, boleh saja teman-teman punya gambaran. Semoga bukan karena itu ya. Mas, hampir semua orang pamit ngomong kok. Oh ya gitu. Sudah. Yang ke chat saya pribadi mau apa? Soalnya aku pernah mimpin tentang glosolalia dan senolalia, lalu ada beberapa yang live karena merasa tersinggung kok ngomongnya begitu ya gitu. Oh, ya sudah. Pati Bulung kan Oke, kalau pamit semua ya aman berarti. Ya, thank you. Pak Gunawan monggo. Terakhir.
Wah, jadi lali yang mau ngomong apa. Oh, soal ini, soal tanda-tanda dan mukjizat. Itu kan tidak perlu spektakuler ya Pak Boni ya. Bisa terjadi secara diam-diam begitu ya, dialami secara personal begitu kan. Tidak perlu harus yang spektakuler, yang waduh, wah gitu ngedap-ngedapi gitu cara Jawane gitu. Hebat Dan begitu gitu ya ya, Pak. Tanda-tanda yang diberikan oleh Tuhan itu bisa senyap begitu ya. Ya. Dalam senyap kita alami secara rohani begitu. Gitu ya Pak Boni ya, Pak Jarwo. Ya, Oke. kalau dosen saya dulu, dosen etika Kristen, Pendeta Wianto, itu dia melakukan semacam penelitian gitu ya Pak. Mukjizat yang terjadi itu sekitar cuma 4% yang spektakuler, Pak. Malah lebih banyak yang biasa ya Mas? Yang 96% itu mukjizat senyap yang terjadi dalam hidup kita dalam sehari-hari. Dan itu yang perlu kita temukan, sehingga prosentasenya untuk membuat kita wow dan aha terhadap Kristus itu lebih besar. Nah, kadang-kadang kita tidak mampu untuk melihat yang senyap itu. Iya. Saya pernah punya kelompok PA, Pak. Lalu salah seorang itu mengeluh, konstipasi, sudah 3 hari, tidak bisa ke belakang. Gitu. Di pertemuan berikutnya, dia bersaksi, apa mujizat itu adalah pada suatu pagi dia bisa kentut. Itu hebat, Kak? Bagi kita enggak, tuh Pak. Tapi bagi orang itu spektakuler banget, bisa kentut, konstipasinya hilang gitu. Nah, ini salah satu contoh aja, Pak. Di banyak kejadian dan di banyak mujizat lain, banyak juga yang enggak tersampaikan begitu kan. Dan ada orang yang tiba-tiba, aku bangun sesak, tak pikir ajalku sudah sampai, tiba-tiba dia bisa bernapas. Bisa bernapas kok mujizat. Kan kita mikirnya begitu ya. Ternyata bagi orang itu sangat mujizat. Sekarang ini kita menghayati, kita bangun pagi lalu bisa bernapas dan bisa kentut. Mujizat itu, ada yang tersiksa dengan tidak bisa gitu kan. Begitu Pak Boni? Ya, sama kayak adik saya waktu kena COVID Delta, dia nelpon saya minta dibawa ke rumah sakit gitu ya. Lalu dia bilangnya gini, dia manggil saya ya. Ya. Oh, aku baru tahu kalau nafas itu mukjizat ya. Loh kenapa kok ya? Saya nanya gitu. Aku kena COVID. Di mana? Ini aku lagi di karantina katanya. Tapi aku nggak bisa ngomong panjang-panjang. Aku nafas nih sekarang mikir. Loh, nafas kok mikir gitu. Sebelumnya nafas nggak kita pikir kan, tapi dia pas kena COVID, dia bilangnya, aku nafas kok mikir. Ternyata aku baru tahu kalau nafas itu ternyata ya ini. Kamu dari mana aja selama ini? Saya bawa ke rumah sakit. Akhirnya waktu itu ke rumah sakit. Nah, itu pengalaman adik saya. Nafas mikir. Nah, kalau kita bisa nafas nggak pakai mikir, itu sebenarnya mukjizat. Ya, gitu Pak Jarwo. Oke, matur nuwun Mas Boni. Pak Gunawan demikian. Bapak Ibu, terima kasih sekali atas kesetiaannya untuk bergabung dengan Pantibulum sampai akhir. Mudah-mudahan semua yang disampaikan Pak Boni dengan gamblang, dengan penjelasan tambahan tadi lebih membuat kita memahami apa yang tertulis dalam kitab suci, dan itu mendekatkan kita kepada Tuhan sambil mengagumi betapa dahsyat dan hebatnya pemeliharaan Tuhan, meskipun melalui hal-hal yang tidak spektakuler. Kita foto dulu ya sebelum kita tutup dalam doa. Pak Santo, Bu Ratna, Gracia, kacamatanya mana? Ko Ferry, ayo muncul. Mari, silakan. Bang Gindo. Gracia agak naik dikit dong. Nah. Oke, 3. Kak Ferry masa begitu sih? Ayo senyum Kak Ferry. 3, 4. Bentar ya, saya selamatin dulu. Halaman pertama.
Halaman pertama, selamat. Sekarang halaman kedua. Nah, Bu Maria, Bu Orna. Nadine, itunya mana, Nadine? Kameraku masalah. Oh, nggak apa-apa, nanti tak cari gantinya. Makasih 3, 4. Sebentar, mari kita lihat. Oke, selamat. Oke, kita selesai. Terima kasih, Bapak Ibu sekalian. Mari kita tutup persekutuan kita ini dalam doa. Minta Glenda menutupnya dalam doa. Mari Glenda. Mari Bapak Ibu kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapak untuk waktu yang kau berikan kepada kami di sini ya Bapak untuk mempelajari firman-Mu ya Bapak. Biarlah kami yang boleh kami ambil dari satu bulan kami Bapak supaya kami menjadi anggota gereja yang membuat komunitas di mana bisa bersabar dalam menemani teman-teman kami dalam melewati masa pertobatannya Bapak. Temani kami Tuhan dalam keseharian kami, dalam ibadah kami kesehariannya, dan berkati kami Tuhan, sebentar lagi dalam istirahat kami pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Glenda, terima kasih Pak Terima Boni. kasih Bapak Ibu, malam Terima kasih Pendeta Boni, Pak Jarwo. Terima kasih Pak Boni. Terima kasih Pak Jarwo. Terima kasih Mari Bu semua. Orna. Om, Pak Jarwo, terima kasih. Yuk, Bu sampai Sri. ketemu minggu Terima depan. kasih Pak Jarwo. Depan ya, Tuhan Terima berkati kasih, Bapak Pak Ibu. Pendeta. Wisma. Terima kasih semuanya. Bu Rat